terlihat gambarnya kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, langsung saja ya. Oke. Sedikit flashback ke belakang ya, penjelasan tentang tipografi ya, yaitu seni merancang, menyusun dan mengatur tata letak huruf serta jenisnya dengan pengaturan dan penyebarannya pada ruang yang tersedia untuk menghasilkan kesan tertentu, sehingga akan membantu pembaca untuk mendapatkan kenyamanan membaca semaksimal mungkin, baik dari segi keterbacaan maupun estetikanya. Ya, jadi jelas bahwa tipografi itu adalah seni menata huruf dan memilih huruf, karena di sini bukan hanya sekedar fungsi sebagai informasi atau keterbacaannya, tapi juga ada nilai estetik. Kalian perhatikan gambar di sebelah kanan ini ya, huruf-huruf yang tersusun di sini juga selain informasi yang didapatkan juga ada tampilan yang estetiknya ya, dari warnanya, dari pemilihan jenis hurufnya ya. Sorry. Oke, lanjut ke parameter tipografinya. Mungkin kalian sering dengar istilah typeface ya, atau font. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang typeface. Typeface di sini adalah kumpulan huruf yang memiliki desain dan tampilan visual yang sama. Meskipun setiap huruf memiliki wujud yang berbeda dari A sampai Z, jadi dalam satu typeface semua huruf dapat memiliki kemiripan bentuk dan gaya yang serupa. Contohnya, ya, kalian perhatikan di sini ada Times New Roman, ada Roman, ada Arial, ada Perdana. Ini masing-masing walaupun dari typeface-nya dari A sampai Z, tapi mereka memiliki karakter huruf yang berbeda. Ya. Nah, saya mengutip salah satu buku atau pakar dalam tipografi yaitu Will Hill pada tahun 2005 ya, bahwa desain dari satu set bentuk huruf, angka, tanda baca yang memiliki satu sifat yang visual yang standar dan konsisten. Sifat tersebut membentuk karakter yang tetap meski rupa dan bentuk dimodifikasi. Ini contoh huruf yang dari A sampai Z-nya ya. Jadi satu set huruf itu dari selain huruf besar, ya uppercase, lowercase, ada angka-angka bahkan tanda baca. Lalu mungkin ada sering mendengar kata font ya. Jadi font juga satu set bentuk huruf dalam rupa, ukuran dan gaya khusus berdasarkan desain typeface yang sama. Istilah ini sering tertukar dengan typeface. Nah, lalu selanjutnya adalah di sini saya tampilkan perbedaan typeface dan font. Typeface dan font adalah hal yang berbeda ya. Typeface adalah tampilan visual dari huruf, sementara font adalah salah satu wujud dari typeface yang memiliki gaya tertentu. Jadi sederhananya adalah ada satu typeface, misalkan Arial. Nah, di sini Arial itu memiliki huruf yang berbeda ya. Mungkin Anda sering lihat di sini. Tuh, ada Arial Break, Arial Neon, ada Arial Nova, dan Nova Light. Ya, bahkan dari bentuk, walaupun dari karakter huruf Arial, tapi dia tebal tipisnya cukup berbeda ya. Tapi yang jelas ini adalah dari jenis huruf yang tidak berkait ya. Nah, biasanya kesalahan berbahasa ini sudah fosil ya, dan sulit untuk dihilangkan. Maka secara sosial linguistik tidak masalah jika kita ingin menggunakan istilah font sebagai pengganti typeface dengan percakapan sehari-hari. Namun dalam konteks akademik tetap ya kita harus menggunakan istilah yang tepat ya, karena kadang-kadang penjelasannya pun akan berbeda. Lalu selanjutnya adalah kategori typeface. Terdapat banyak sekali typeface yang kita pilih, namun dari pilihan yang banyak itu ada beberapa typeface yang memiliki karakteristik yang mirip satu sama lain, sehingga typeface tersebut dapat dikategorisasikan. Hal ini sangat berguna untuk mempermudah pemilihan typeface yang sesuai dengan kebutuhan kita. Typeface-nya ini serif atau berkait ya. Kalau kalian perhatikan secara seksama, kata huruf yang digunakan kata serif ini pada ujung-ujungnya ada tanda merah. Nah, ini adalah kaitnya, ya, seperti kait pada
kayak ikan ya, untuk memancing gitu. Nah, ada sirip atau bisa dikatakan sirip kaki ya, berbentuk lancip pada ujungnya, memiliki ketebalan dan ketipisan yang kontras pada garis-garisnya. Di sini saya menampilkan beberapa jenis-jenis serifnya atau kaitnya ya. Ada yang untuk tipe huruf jenis gotik, ujungnya seperti ini, kaitnya seperti ini. Untuk transisional serif seperti ini, ada bracket serif seperti ini, ada Tuscan, ada Gipik, ada Wedge, ada slab, ada kursiv, ada all style, ada headline, slab, dan bahkan sampai sans serif. Sorry, kalau ini sans serif adalah yang tidak berkait. Ya, nah serif ini, penggunaan huruf serif ini memberikan kesan klasik, anggun, lemah, gemulai. Ya, misalkan contohnya gotik. Makanya kalau kalian sering perhatiin tulisan gotik itu kesannya kan agak feminim ya. Lalu berikutnya ada yang tidak berkait. Contoh huruf sans serif, ya, tidak ujung-ujungnya tidak ada kaitannya. Dan sans serif tidak memiliki kait bertangkai tebal ya, sederhana, memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi, kesannya kokoh, kuat, kekal, dan stabil. Oleh karena itu biasanya kalau sans serif ini digunakan misalkan untuk judul karena keterbacaannya sangat jelas ya. Pada saat buku itu dipajang di toko buku dalam jarak tertentu, keterbacaannya masih jelas. Yaitu gunanya adalah jenis huruf sans serif. Lalu ada berikutnya adalah script. Nah, script ini menyerupai tulisan tangan, ada tebal tipisnya antara stroke dengan ini ya, terus ada seolah seperti dekorasinya ya. Gaya sambung ini memberikan kesan dekoratif, keindahan, atau elegan. Oleh karena itu biasanya untuk undangan-undangan ya, biar dulu kalau menggunakan huruf-huruf script. Biasanya seperti itu, karena lebih formal dan terkesan lebih indah ya, elegan. Lalu monospace. Monospace itu adalah typeface yang setiap hurufnya memiliki dimensi horizontal atau lebar yang sama persis. Typeface ini bermanfaat ketika kita membutuhkan konsistensi lebih pada desain yang kita buat. Monospace menghasilkan kesan yang konsisten dan seragam ya. Lalu display. Kategori typeface ini dioptimasikan untuk digunakan sebagai heading atau judul suatu paragraf. Keterbacaan judul sangatlah penting sehingga banyak perancang typeface yang mendedikasikan karyanya untuk judul. Ya, display dapat digunakan untuk memperindah judul tanpa mengurangi keterbacaan. Lalu berikutnya ada type style ya. Type style ini adalah parameter yang digunakan untuk memodifikasi gaya tampilan dari suatu typeface. Lihat sebelah kanan ini adalah bentuk-bentuk typeface yang berbeda ya. Jadi kesannya lebih ke sedikit agak tulisan tangan ya. Nah, terdapat parameter yang dapat dieksplorasi untuk disesuaikan dengan desain yang kita rancang. Setiap pemilihan varian yang kita lakukan berpengaruh terhadap keterbacaan dan keindahan tipografi yang disusun. Maka sesuaikan berbagai kebutuhannya dengan dampak yang kita raih, misalkan elegan, formal, kasual, dan lain-lain. Nah, prinsip-prinsip seni dan desain juga dapat kita terapkan untuk menjadi salah satu panduan kebenaran agar mendapatkan tipografi yang estetis. Nah, lalu ada wake. Wake itu adalah ketebalan. Ya, jadi sebetulnya wake sama halnya seperti manusia ya. Huruf itu ada juga yang kurus, ada yang sedang, dan ada yang berat. Ya, ini contohnya huruf-huruf yang tipis, sedang, dan tebal. Ya. Nah, biasanya untuk penggunaan huruf ini biasanya untuk teks isi ya, judul juga bisa digunakan. Ya. Nah, untuk yang tipis istilahnya light ya, untuk yang medium reguler dan ada yang medium sedang juga ini bold. Yang saya tampilkan di sini hanya bold. Nah, media yang digunakan juga perlu menjadi perhatian ya dalam rekayasa workspace typeface karena billboard yang harus terlihat dari jauh biasanya tidak bisa menggunakan yang thin atau yang kurus ini karena daya keterbatasannya akan sangat kurang. Kalian boleh eksperimen sendiri nanti ya. Lalu berikutnya ada width. Width itu adalah lebar dari hurufnya. Jadi lebar hurufnya itu
ada yang lebarnya sempit, sedang, dan lebar. Ya, kalau yang sempit ini dinamakan condense. Terus ada yang normal dan ada expand. Biasanya ini huruf-huruf Arial yang digunakannya. Ya. Lalu berikutnya adalah angel. Angel itu ada dua opsi, ada italic dan oblique. Nah, huruf italic atau miring ini biasanya digunakan untuk istilah-istilah asing. Nah, ini nanti kalau misalkan suatu saat kalian buat laporan nih, laporan kerja praktik atau laporan skripsi atau tugas akhir. Nah, huruf kata-kata dimiringkan itu adalah kata-kata yang asing yang tidak ada di dalam KBBI. Ya, misalkan laporannya berbahasa Indonesia, lalu Anda menuliskan kata studying misalkan. Nah, studying itu kan bahasa Inggris. Nah, ini studying ini harus dimiringkan. Cooking misalkan, nah, cooking itu dimiringkan. Nah, itu berlaku hanya untuk kata kerja. Kalau untuk kata benda dan nama orang itu tidak perlu dimiringkan, hanya menggunakan sentence case. Gitu. Dan sebaliknya, apabila kalian menggunakan membuat laporan dalam bentuk bahasa Inggris, lalu muncul bahasa Indonesia, nah bahasa Indonesia itu dikatakan bahasa yang asing untuk laporan tersebut, maka bahasa Indonesia lah yang akan dimiringkan, gitu, ya. Nah ini adalah huruf-huruf yang oblik atau lurus ya. Nah, berikutnya adalah letter spacing ya, spasi huruf. Ini juga penting buat kalian kalau pada saat terutama dalam pengetikan itu spasi juga akan mempertimbangkan keterbacaan huruf. Spasi yang terlalu jauh ya juga akan mempengaruhi karena dalam satu kalimat kalau terputus-putus atau terlalu panjang spasinya akan sulit membacanya. Dan sebaliknya, terlalu berdekatan juga akan mempengaruhi keterbacaannya. Lalu berikutnya ada line height. Line height itu jarak antar kalimat dari kalimat yang atas dengan bawah. Dan ini juga pengaruh. Anda mungkin bisa membayangkan bagaimana kalau misalnya dalam satu paragraf terus hurufnya berjauhan. Nah, itu untuk memahami satu kalimat dalam paragraf itu agak sulit karena terhalang oleh jarak yang ini. Ini juga pengaruh ya. Nah, jadi bagaimana caranya supaya Anda mampu mengkomposisikan hurufnya itu supaya lebih enak dan nyaman dibacanya dengan menggunakan line height yang sesuai. Ukuran huruf juga pengaruh ya. Nah, ini saya kasih contoh pada cover buku. Cover buku yang sebelah kiri ini, yang sebelah kanan, yang sebelah kiri ini judulnya terlihat lebih besar. Lalu ada subjudulnya sedang dan ada body text. Nah, ini adalah yang menarik karena yang bukan yang menarik, yang bagus lah ya. Judulnya dapat langsung kita baca maksud dari judul buku ini. Sementara kalau yang sebelah kanan ini ada back cover book ya, karena kalau kita perhatikan kita nggak tahu judulnya yang mana karena antara judul, subjudul, dan body text itu memiliki hampir memiliki ukuran yang sama dan dia menggunakan warna yang warna terang di background yang terang, lalu dia menggunakan huruf yang tipis. Nah, ini back cover book ya. Jadi Anda harus bisa membedakan antara subjudul, judul, dan body text itu dengan penggunaan ukuran besar huruf kecilnya ya. Lalu berikutnya adalah capitalization ya. Nah, ini sistem di sini kan huruf yang kita kenal itu tidak hanya penggunaannya juga ada penggunaan huruf besar dan huruf kecil ya. Nah, kalau kalian perhatikan kalau di Word, di PPT atau di apa pasti ada yang gini nih. Nah, ini ada sentence case. Sentence case itu pada bagian awal kata atau kata itu hurufnya besar atau kalimat. Lalu ada lowercase adalah huruf kecil semua. Lalu ada uppercase adalah huruf besar semua. Lalu ada capitalization is wood, yaitu jadi masing-masing di awal kata itu menggunakan huruf besar dan selebihnya adalah lowercase atau huruf kecil. Lalu ada toggle case yaitu di mana di awal kata hurufnya itu huruf kecil dan di tengah itu menggunakan huruf besar. Ya. Ini contohnya bisa dilihat ya, ini menggunakan sentence. Capitalis is word ya, jadi small caps.
Lalu ada paragraf spasi. Paragraf spasi juga ini pengaruh ke keterbacaannya dan akan memperlihatkan kenyamanan ya, akan mempengaruhi kenyamanan, sorry. Jadi andaikan misalkan si paragrafnya ini terlalu berdekatan, ini nggak enak. Atau berjauhan, maknanya juga nggak akan kebaca. Jadi kalian harus perhatikan juga jarak antar paragraf. Jadi selain antar huruf, antar garis juga antar paragraf ya. Lalu di sini ada prinsip keterbacaan tipografi ya. Huruf yang pertama adalah huruf kecil cenderung lebih baik tingkat keterbacaannya dibandingkan dengan huruf besar. Oleh karena itu biasanya kalau dokumen yang banyak itu menggunakan huruf-huruf dominan huruf kecil semua dan jarang bahkan tidak ada sama sekali yang menggunakan huruf besar. Misalnya kalau mau menampilkan huruf besar semua itu keterbacaannya akan sulit ya. Lalu huruf lurus atau standar jauh lebih mudah dibaca jika dibandingkan dengan huruf kecil atau italik. Namun jika kata huruf miring diapit oleh huruf reguler, justru tingkat keterbacaannya akan meningkat ya. Lalu warna kontras cenderung membantu tingkat keterbacaan. Namun jika terlalu kontras akan membuat mata cepat lelah. Maka itu kebanyakan website hari ini tidak menggunakan warna hitam putih, hitam murni, tetapi menggunakan abu gelap di atas putih. Nah, teks gelap di atas background terang lebih mudah dibaca dibandingkan dengan teks terang di atas background gelap ya. Jadi pemilihan warna juga pengaruh ya terhadap keterbacaan. Biasanya kalau misalkan backgroundnya warna terang putih, nah sebaiknya huruf-hurufnya menggunakan warna gelap ya. Jadi harus berlawanan karena kalau tidak keterbacaan juga sulit. Misalkan kalau backgroundnya warna putih terus tulisannya warna kuning, sementara warna kuning itu kan warna terlalu terang ya. Nah, itu akan mempengaruhi tingkat keterbacaannya. Jadi akan sulit ya, secara psikologis akan mempengaruhi mata. Dan sebaliknya, kalau misalkan backgroundnya gelap, diusahakan tulisannya juga harus terang, karena kalau sama-sama gelap juga akan mempengaruhi keterbacaannya. Dan sebaiknya warna abu tua di atas krem adalah kombinasi warna memiliki keterbacaan yang paling baik sekaligus nyaman. Lalu ada prinsip estetis tipografi ya. Yang pertama adalah batasi penggunaan typeface dalam satu halaman atau desain. 2 typeface biasanya sudah cukup, satu untuk judul dan satu untuk isi. Ini penting ya. Begitu banyak huruf yang ada di dalam komputer, gitu ya. Semua bagus, tapi itu kalian tidak bisa memasukkan semua jenis huruf ke di dalamnya, karena itu akan mempengaruhi keterbacaan. Dan satu hal lagi yang harus kalian ingat, kalian membuat desain bukan untuk kita sendiri, tapi untuk orang lain. Bagaimana kita menciptakan huruf atau memilih huruf supaya orang lain menarik untuk membaca desain kita. Lalu batasi penggunaan warna, satu untuk judul dan satu untuk isi. Ini juga pengaruh ya, warna jangan terlalu banyak juga. Gunakan minimal 3 ukuran atau weg yang berbeda untuk memaksimalkan kontras dan keindahan tipografi ya. Tadi saya sudah memperlihatkan mana buku yang bad cover book, mana yang good cover book ya. Nah, itu contohnya. Lalu gunakan ukuran yang konsisten untuk setiap set teks yang berbeda. Nah, misalnya kalau untuk dokumen, jangan sampai dibuat paragraf pertama ukuran 10, paragraf kedua 11, lalu berikutnya 12, dan balik lagi. Nah, itu akan buat orang juga bingung ya membacanya dan akan mempengaruhi space-nya. Lalu berikan letter spacing lebih untuk font berukuran kecil dan kurangi space letter spacing untuk ukuran besar. Ini penting juga ya spasinya. Dan pastikan line height dan jarak antar spasi berbeda jauh, terutama jika line height dibuat menjadi lebih renggang. Nah, itu adalah dasar-dasarnya ya. Untuk mempersingkat waktu, saya mungkin akan kita ada waktu tinggal 5 menit lagi, mungkin saya akan menampilkan materi tentang anatominya dengan menggunakan video ya. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya ya. Saya langsung aja. Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar bersama tentang anatomi atau bagian-bagian huruf. Sebelum itu, aku ingin memperkenalkan beberapa jenis huruf yang sudah sering kita lihat ataupun sudah sering kita gambar dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin di antara teman-teman masih ada yang belum tahu, jadi ini dia. Yang pertama ada huruf serif.
di mana pada ujung-ujungnya terdapat garis seperti pada tulisan anatomi. Sedangkan untuk bentuk huruf, di mana di ujung-ujungnya nggak ada tambahan apapun, dinamakan sans serif. Yang terakhir, yang menyerupai tulisan tangan ini dinamakan script. Dalam membuat huruf ataupun karya lettering, sebenarnya ada garis tak nampak yang membantu kita dalam menggambar. Yang pertama ada baseline, yaitu garis di mana karakter huruf ini duduk atau ditempatkan. Selanjutnya ada midline, yaitu garis batas yang terletak pada bagian atas huruf kecil. Kemudian ada cap height, yaitu jarak dari baseline hingga titik puncak huruf besar. Kita bergeser sedikit, ada apex, yaitu titik puncak atau titik di atas huruf di mana dua struktur bertemu, seperti pada huruf A. Sedangkan garis yang di tengah-tengah ini namanya crossbar. Kalau yang ini mungkin kalian udah dengar di videoku sebelum-sebelumnya, ascender adalah bagian dari karakter huruf yang melewati midline. Di sini bisa kita lihat bahwa bagian huruf A itu nggak ada serifnya, tapi dia melingkar. Nah, ini yang dinamakan terminal. Selanjutnya ada bracket, yaitu kurva atau lengkungan di antara batang huruf dan serif. Selanjutnya, di bagian huruf A ini, kita bisa lihat bahwa di bawahnya ini ada bagian yang melebihi baseline. Ini namanya overshoot. Overshoot sendiri ini kelebihan atas ataupun bawah yang dibuat untuk menciptakan ilusi bahwa kelihatannya ini ukuran hurufnya sama. Next ada axis, yaitu garis tak nampak yang membagi sebuah huruf. Biasanya dia melewati titik paling tipis pada sebuah huruf, seperti pada huruf O ini. Tengok bentar kata the. Di sini kita lihat bahwa huruf T dan H ini bergabung. Nah, penyambungan huruf-huruf ini dinamakan ligature. Kalau tadi udah ada cap height, di sini ada X height, yaitu jarak antara garis baseline dan midline. Dan seperti yang aku bilang tadi, bahwa penambahan di ujung huruf ini namanya serif. Kebalikan dari ascender, ada bagian huruf yang berada di bawah garis baseline, dinamakan descender. Pada huruf M ini, bagian yang melengkung ini dinamakan shoulder. Masih lanjut ke bagian berikutnya, ada arm, yaitu struk horizontal yang menyentuh huruf hanya pada satu bagian. Contohnya nih, pada arm huruf E ini, ujung arm kiri ini nempel ke bagian batang huruf E, sedangkan ujung arm bagian kanan bebas atau tidak terikat. Di bagian atas huruf T ada garis horizontal yang dinamakan bar. Selanjutnya ada stem, yaitu garis tegak atau garis diagonal utama pada sebuah huruf, di mana dia ini adalah pembangun tubuh utama pada karakter huruf. Kita masuk ke huruf R, di mana dia punya bow, yaitu kurva parabola tertutup atau terbuka yang menciptakan kesan ruang di dalamnya. Dan bagian di dalam bow ini dinamakan corner. Sedangkan kakinya huruf R ini dinamakan leg, yaitu bagian bawah huruf yang memiliki kesan menopang huruf tersebut. Ditemui juga pada huruf K. Untuk huruf S, dia punya bagian struk lengkung utama yang berada di tengah-tengahnya yang disebut spine. Next ada title, yaitu titik di atas huruf I dan J kecil. Hampir sama seperti counter, di bagian dalam huruf ini ada yang namanya I. Kemudian yang disebut finial adalah ujung meruncing atau melengkung pada huruf. Nah, di sini kan ada jarak dari sisa stroke. Ini dinamakan aperture. Untuk huruf G kecil yang seperti ini, dia punya yang namanya ear. Huruf G ini juga punya loop atau loop, yaitu area tertutup di descender, bisa juga di area ascender. Dan antara bow bagian atas dan loop bagian bawah ini dihubungkan dengan link. Nah, itu tadi bagian-bagian huruf yang Oke, itu materinya. Kira-kira bisa dipahami? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Jadi intinya tadi yang pertama saya menjelaskan tentang dasar-dasar tipografi, penggunaannya, prinsipnya ya. Bahkan di situ ada line spacing-nya, ada height, ada weight, dan typeface dan font. Lalu materi yang keduanya itu ada anatomi huruf. Jadi setiap huruf itu memiliki anatominya. Ya. Jadi sama halnya seperti manusia ya, ada kupingnya, ada telinganya, ada kakinya, ada tangannya, seperti itu. Nah, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Untuk lebih jelasnya sebenarnya materi sudah saya sampaikan di grup ya. Bisa Anda lihat baca-baca lagi. Iya, Bu. Silakan yang mau ditanyakan. Bu, mau nanya, Raffi Septiawan. Silakan Raffi. Kira-kira buat jarak dari baseline ke cape height berapa senti ya, Bu? Kalau misalkan kita mau buat kayak di contoh tadi gitu. Ya, nah sebetulnya kan setiap huruf itu memiliki baseline sama exact-nya yang berbeda ya. Tapi umumnya sih biasanya menggunakan perbandingan antara 3:1. Jadi exact-nya itu lebih tinggi dibandingkan yang apa tadi ascender ya, Iya, ascendernya. Bu. Nah, sedangkan ascender dan descender itu ukurannya harus sama, gitu. Biasanya 1:3 sih, 3:1 gitu. Jadi exact-nya 3, nanti ascendernya atau descendernya 1. Itu biasanya disesuaikan gitu. Baik, Bu. Dan Terima Tapi kasih. ya, biasanya ada perbandingan gitu nggak sih, Bu? Ada rumus-rumusnya? itu nanti kita jelaskan tentang ergonomi. Tapi untuk exact kayak gitu sih enggak. Hanya untuk ukuran-ukuran huruf biasanya kalau ergonomi. Gitu. Itu hanya acuan saja supaya ukuran apa namanya ascendernya tidak terlalu tinggi dibandingkan yang exact-nya gitu. Oke. Nah, nanti itu hanya untuk ini ya acuan. Jadi nanti, kalau misalkan buat huruf secara manual itu seperti mainline-nya seperti itu kok dibuat tipis saja, ya. Hanya sekedar garis bantu gitu. Gimana Sarah? Ya, Bu. Raffi? Baik. Sudah. Bu, tapi tadi kan saya ketinggalan ya, Bu ya. Saya boleh minta PPT-nya nggak ya? Oke, nanti saya share di grup ya. Oke. Terima kasih, Bu. Ya. Nah, ini kayaknya waktunya juga udah mulai ini ya, mulai habis ya. Kalian mungkin akan masuk kuliah yang lain ya. Ini minggu depan kita masih pertemuannya tentang anatomi ya. Nah, kita minggu depan sesuai dengan yang Ibu sampaikan di RPS, minggu depan kita praktek tentang anatomi. Tapi perlu kalian siapkan dari mulai sekarang ya. Nah, ini sebentar saya share dulu tugasnya untuk minggu depan. Ya, tugasnya kalian membuat anatomi huruf ya menggunakan kertas HPS ya. HPS ukuran A4. Anatomi hurufnya adalah nama Anda sendiri ya. Minimal 5 huruf dan maksimal 8 huruf. Boleh menggunakan nama panggilan atau nama nama sendiri ya. Terserah, yang penting identitasnya nama Anda sendiri ya. Nah, hurufnya menggunakan huruf serif yang berkait ya, sorry. Lalu setiap huruf nanti masing-masing sebutkan anatomi hurufnya. Gitu ya. Nah, jadi teknisnya pertama kalian tentukan dulu mainline-nya, ascendernya, descendernya, lalu aplikasikan nama huruf kalian. Lalu setelah itu kalian buat anatominya. Dan setiap huruf itu pasti memiliki anatomi yang banyak ya. Misalkan huruf A kecil itu ada apanya tuh di situ. Misalkan ada vertexnya, atau misalkan ada terminalnya, dan lain-lain. Jadi walaupun nama kalian 5 huruf, tapi di situ nanti anatominya akan banyak. Seperti itu.
Jadi ada akan mengidentifikasi nama Anda sendiri seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, baru kalian teknisnya diberi tinta atau dikasih spidol seperti itu. Tugasnya dikerjakan ya, dan asistensi dan pengumpulan di minggu depan di kertas HPS. Itu untuk tugasnya ya. Ada pertanyaan? Melihat apa yang Izin bertanya Bu, Muhammad. Silakan. Maulidin ya. Silakan. Itu fontnya kita nyari bikin sendiri atau yang sudah ada di ininya Bu? Ya, Yang karena sesuai dengan yang Ibu jelaskan dari awal bahwa kita mengerjakan tugas tipografi dasar ini semuanya manual. Jadi kalian buat sendiri. Ya, tapi menggunakan huruf yang serif ya, yang berkait. Boleh Anda misalkan mengambil atau mengambil contoh dari Times New Roman misalkan, buku Antiqua, terserah. Yang penting nanti kalian juga bisa mengidentifikasi. Dan maksud saya di sini tidak menggunakan digital ya, tapi harus dikerjakan secara manual. Gimana Maulidin? Oke Bu. Tidak menggunakan skrip ya, atau tulisan miring. Tapi ini menggunakan serif yang tegak lurus. Iya Bu, baik. Ada lagi pertanyaannya? Ibu, saya izin Berarti, bertanya. oh ya, sok dulu Silakan. kan Raffi. Untuk asistensi itu secara japri atau di grup, Bu? Di grup. Karena saya kan seharian itu bisa ngajar 3 atau 4 kelas. Kalau misalkan di luar grup, saya takutnya ke skip ya. Jadi mau maaf aja kalau misalkan di luar grup kayak terskip. Jadi mendingan di grup saja. Insya Allah saya jawab semua ya. Supaya Baik, Bu, bisa dilihat juga progresnya. Silakan Sarah. Ibu mau nanya, berarti kita udah black and white? Sarah tadi Ya. ada yang mau ditanyakan? Iya Bu, berarti kita udah black and white ya? Untuk penggunaan warna, Iya. iya. Kalau Atau pewarnaan outline bebas, aja tapi gitu Bu. pewarnaan bebas ya, maksimal 3 warna. Hitam, Oh. putih, boleh ditambahkan warna kuning atau biru atau terserah gitu. Baik Bu. Jadi kalau di sini kan hanya bukan dilihat dari warnanya ya, tapi dilihat apakah anatominya sudah sesuai dengan yang kalian buat itu. Identifikasinya sudah jelas dan tentunya sesuai dengan kerapihan. Di sini juga Anda dilatih untuk membuat huruf yang rapi walaupun seperti itu ya. Baik Bu. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya tutup ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan silahkan share kalian tanyakan di grup. Dan nanti saya akan sharing ke PowerPoint-nya. Untuk absen kan kalian udah semua ya di awal tadi ya. Oke, kalau begitu saya tutup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Izin saya tutup limit-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ibu.